Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rida Islami dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari cara menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah kemarin kalian mengenal apa itu teks laporan hasil observasi, mengenal struktur, mengenal ciri, mengenal fungsi, dan juga kaidah kebahasaan, hari ini kalian akan belajar cara untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Ayo sekarang persiapkan dulu ya buku dan juga pulpennya untuk mencatat apa saja pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini kalian akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Sebelum kalian menyusun teks laporan hasil observasi, tentunya kalian harus mengamati sesuatu terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan ada 3. Yang pertama, menetapkan objek yang akan diamati. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang akan diamati. Dan yang ketiga, menyusun rancangan laporan hasil observasi. Nah, sebelum kalian mengobservasi, kalian harus menetapkan terlebih dahulu objek apa yang kalian akan amati. Misalnya kalian tertarik dengan bidang kesehatan. Oh, aku mau observasi tentang tanaman obat aja deh, tanaman obat keluarga lebih spesifiknya. Nah, lalu yang kedua itu mempersiapkan hal-hal yang akan diamati. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diamati dari tanaman obat keluarga? Apakah manfaatnya, kegunaannya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah menyusun rancangan laporan hasil observasi. Setelah melakukan kegiatan observasi, kalian harus menyusun rancangan laporan hasil observasi. Kenapa sih Ibu harus menyusun rancangan terlebih dahulu? Ya, karena kita itu tidak bisa langsung menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi, kita harus menyusun rancangannya dulu. Kita mau menulis apa, mau menuangkan apa dalam teks laporan hasil observasi, agar laporan hasil observasinya lebih bisa bermanfaat untuk orang lain yang membacanya. Melanjutkan perkataan Ibu yang tadi, sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi, kita itu harus merancangnya terlebih dahulu. Bagaimana cara merancangnya, Bu? Yaitu dengan cara melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Karena mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokoknya terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, apa sih gagasan pokok? Ayo, Ibu sudah jelaskan loh kemarin, tapi Ibu ingatkan ya. Gagasan pokok adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan gagasan penjelas, gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas biasanya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat, karena gagasan penjelas ini kan fungsinya menjelaskan gagasan utama. Tentunya kalimatnya akan lebih banyak, makanya itu terdapat lebih dari satu kalimat. Kalau gagasan pokok cukup satu kalimat saja. Lalu apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah paragraf deduksi. Yang kedua, paragraf induksi. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang keempat, paragraf naratif dan deskriptif. Nah, namun pada pembelajaran ini kita akan menggunakan dan mempelajari paragraf deduksi dan induksi saja ya. Sebenarnya paragraf deduksi dan induksi itu sama dengan paragraf deduktif dan induktif. Pasti kalian pernah deh pembelajaran
paragraf deduksi dan paragraf induksi di SMP. Namun di sini Ibu jelaskan lagi ya. Paragraf deduksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di awal paragraf. Sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Sudah mengerti semuanya? Jangan lupa dicatat. Kalian tadi sudah mendapatkan materi mengenai mengembangkan gagasan menjadi paragraf. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks laporan hasil observasi, sekarang adalah saatnya membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi, tentunya kalian harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah tentukan objek yang akan kamu amati. Nah, sebelum kalian menyusun, tentunya kalian harus tahu dulu topik apa yang akan kalian angkat. Semua topik bisa kalian amati. Contohnya, mengenai masalah sosial, masalah kesehatan, tanaman, lingkungan, hewan ya. Lalu langkah yang kedua adalah lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian melakukan observasi, kalian itu harus menyusun dulu poin-poin apa saja yang ingin kalian amati. Atau misalnya, jika kalian ingin mengamati suatu orang atau pekerjaan, kalian bisa membuat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian ajukan. Nah, misalnya kalian ingin mengamati kucing oren. Kira-kira apa nih yang menarik dari kucing oren? Kalian buat dulu poin-poin pengamatannya nih. Kira-kira aku mau bikin pengamatan apa ya mengenai kucing oren? Misalnya, kalian ingin mengamati sifat dari kucing oren. Lalu yang kedua, ingin mengamati makanan-makanan yang dimakan oleh kucing oren. Atau terus, bagaimana silsilah keluarga dari kucing oren misalnya. Ini tuh kucing oren tuh asalnya dari mana sih? Dari negara apa? Dari spesies apa? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus buat poin-poinnya terlebih dahulu sebelum melakukan observasi. Ya. Lalu yang ketiga adalah mencatat hasil observasi kalian. Mengapa Bu harus dicatat? Karena agar ingat, agar tidak lupa apa yang sudah kalian observasi dari kucing oren tadi misalnya. Nah, bila memungkinkan, kalian boleh mengambil foto dan video saat kalian mengobservasi objek tersebut, ya. Langkah keempat adalah meneliti ulang hasil pengamatan. Setelah pengamatan selesai dilakukan, hasil pengamatan sebaiknya diteliti kembali agar sesuai dengan masalah yang akan ditentukan, yang telah ditentukan maksudnya. Jika hasil pengamatan belum sesuai, sebaiknya lakukan kegiatan pengamatan atau penelitian kembali. Misalnya, kalian tadi sudah membuat poin-poin pengamatan mengenai makanan, mengenai asal-usul kucing oren, mengenai sifat kucing oren. Namun ada yang tertinggal mengenai sifat kucing oren. Nah, berarti kalian harus mengulang observasi kalian. Lalu langkah yang kelima adalah membuat kerangka laporan hasil observasi. Nah, membuat kerangka ini dengan menggunakan cara yang tadi, menggunakan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi, informasi-informasi yang telah kalian catat dituangkanlah dalam kerangka karangan agar lebih mudah. Kalian bisa menggunakan tabel seperti yang ada di buku paket halaman 44. Jadi kalian buat dulu. Misalnya nomor 1, gagasan pokoknya apa? Lalu kalimat penjelasnya
1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat. Nah, seperti itu. Agar lebih mudah nantinya kalian menyusun paragrafnya. Lalu langkah yang selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menyusun laporan hasil observasi. Kerangka laporan yang telah dibuat, lalu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf atau teks laporan hasil observasi. Kalian tadi telah membuat kerangkanya, lalu kalian buat paragraf. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Nah, kalian satukan menjadi, berarti kalau sudah disatukan paragraf-paragraf tadi, itu adalah sudah menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Begitu, langkah-langkahnya itu ada 6. Jangan lupa dicatat. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini atau di kolom komentar Google Classroom, atau kalian japri kepada Ibu di WA atau di DM Instagram. Oke? Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.